Ekosistem di planet kita itu super beragam, tapi sebenarnya juga sangat rentan. Bayangkan hutan bisa jadi gurun dan terumbu karang bisa mati. Nah, tanpa bencana besar seperti letusan gunung berapi atau asteroid, ada beberapa hal yang bikin satu ekosistem kuat dan yang lain bikin lemah dalam menghadapi perubahan. Kuncinya ada di keanekaragaman hayati yang terdiri dari biodiversity ekosistem, biodiversity spesies, dan biodiversity genetik. Semakin terhubung ketiga bagian ini, semakin kuat dan tahan banting ekosistem itu. Nah, contoh yang paling keren adalah hutan hujan Amazon, tempat dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Di sana ada interaksi yang rumit antara ekosistem, spesies, dan genetika, dari lantai hutan sampai ke kanopi. Berbagai spesies saling dukung dan membentuk jaringan kehidupan yang kompleks. Misalnya, liana, yaitu tanaman merambat yang tumbuh dari lantai hutan hingga ke puncak pohon. Mereka memainkan diri dari puncak pohon membantu menahan pohon-pohon tinggi. Berkat liana, pohon-pohon tersebut menghasilkan biji, buah, dan daunan untuk hewan herbivora seperti tapir dan aguti. Hewan-hewan ini menyebarkan biji-bijian di seluruh hutan agar bisa tumbuh. Sisa makanan yang ditinggalkan kemudian dimakan oleh jutaan serangga yang membantu mengurai dan mendaur ulang nutrisi, sehingga menciptakan tanah yang subur. Dan hutan hujan adalah ekosistem raksasa yang terdiri dari banyak sistem kecil dan saling berhubungan. Setiap spesies di dalamnya memiliki peran penting, dan hubungan antar spesies ini saling mendukung. Keanekaragaman genetik di dalam setiap spesies juga sangat penting karena membantu mereka beradaptasi dengan perubahan. Spesies dengan keanekaragaman genetik rendah, misalnya karena populasi kecil atau isolasi, lebih rentan terhadap penyakit, perubahan iklim, atau kerusakan habitat. Hilangnya satu spesies dapat menyebabkan masalah karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu, apa yang terjadi jika kita hilangkan satu spesies dari hutan hujan? Kemungkinan besar hutan hujan tidak akan langsung hancur karena kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan hujan biasanya mampu bertahan dan pulih dari hilangnya satu spesies. Namun, ini tidak berlaku untuk semua ekosistem. Beberapa ekosistem seperti terumbu karang sangat rentan. Di terumbu karang, banyak organisme bergantung pada karang untuk hidup, sehingga hilangnya karang akan berdampak sangat besar dan merusak seluruh sistem. Nah, bayangin terumbu karang itu kayak kota bawah laut yang super ramai dan keren. Karang di situ adalah bangunan utamanya, tempat tinggal berbagai makhluk hidup dari ikan-ikan kecil sampai bakteri. Mereka semua saling bergantung, kayak tetangga-tetangga yang kompak. Karang itu kayak tukang bangunannya yang ngasih struktur dan tempat tinggal buat semuanya. Tapi sayang banget, orang-orang kadang-kadang membuang sampah ke laut, membuat airnya kotor, dan juga ulah manusia kayak penangkapan ikan yang merusak, polusi, dan pemanasan global bikin kota bawah laut ini terancam. Kalau karang-karangnya mati atau bangunan utamanya hancur, semua penghuninya bakal kehilangan rumah, makanan, dan tempat berkembang biak. Bisa-bisa seluruh ekosistem terumbu karang hancur. Nah, di sini kita dapat melihat contoh terumbu karang yang ada di Bali rusak parah akibat perubahan iklim. Karang hampir 90% pada saat itu memutih gitu. Tidak melihat jenis karang lagi, mau branching, mau yang masif, itu semua memutih. Jadinya kami sangat terkejut dan tentunya itu juga berpengaruh sangat negatif kepada karang yang kami tanam. Bukan hanya yang alami, yang kami tanam ini yang sebenarnya membuat kami nyesek gitu loh. Jadinya dada ini nyesek, terus banyak karang yang kita tanam itu mati gitu. Tetapi kita mulai berpikir bahwasanya apa sih yang bisa kita lakukan mungkin untuk meringankan, seperti mungkin kita harus rutin turun pada saat itu, mengecek, memonitoring, melaporkan kepada kawasan lain, teman-teman yang lain, melakukan pembersihan,
Mungkin karang yang sudah bleaching terus ada sampahnya kita ambil. Nah itu akan sangat membantu. Walaupun mungkin efeknya mungkin nggak begitu besar, tetapi itulah yang sedikit hal yang kita bisa lakukan. Keanekaragaman ini kayak polis asuransi raksasa berplanet kita. Semua makhluk hidup termasuk kita saling terhubung. Kalau keanekaragaman hayati berkurang, kesejahteraan kita juga ikut terancam. Jadi kita harus jaga banget keanekaragaman hayati ini, biar planet kita tetap sehat dan kita juga tetap nyaman dan nyaman.